Rahayu para kadang Bojonegoro. Bagaimana kabarnya ini? Ada kemajuan apa? Ada perkembangan apa? Ada kesulitan apa di dalam laku suci? Aja kesuwen mikire, engko ngasumsi jenengan. Dadi apa sing ana utahne ngono. Halo? Halo. Kesulitannya apa itu termasuk kesulitan naik turun masih putus nyambung mas? Maksudnya jelas. Itu dalam laku artinya masih kelakuan sendiri termasuk putus nyambung itu apa itu suatu kesulitan atau putus nyambungnya itu seperti apa? ya kadang ingat kadang lupa. Kadang ingat, kadang lupa. Kok aneh? Lah ya terus putus nyambungnya di mana? Berarti menurut Mas Budi kalau ingat nyambung, kalau putus nggak nyambung gitu? Iya, seperti itu makanya. Kira-kira apa itu wajar? Nanti ya Mas Pranono. Oh, wajar, memang realitanya begitu. Baguslah. Enggak, sama itu aneh. Sebenarnya aneh. Yang menjadikan panjenengan tahu kalau nyambung itu apa? Ya sadar itu. Yang menjadikan panjenengan tahu kalau putus itu apa? Ya sadar itu. Lah terus putusnya di mana? Berarti itu enggak putus. Lah buktinya jenengan tahu kok kalau putus. Nah kalau putus bener-bener nggak sadar, ya mestinya jenengan nggak tahu kalau putus. Nyatanya jenengan tahu kalau putus. Iya bener. Nggak wajar nih, orang gelem nyadari. Iya. Gimana itu? Kalau panjenengan tidak sadar, mana mungkin jenengan tahu kalau putus. Biasanya panjenengan tahu putus berarti kan jenengan sadar. Lah terus istilah putus menurut panjenengan itu di bagian mananya? Padahal sadar ya putus ya Pak ya. Lebih paham lagi. Itu kan nggak masalah. Itu nyambung, yang dianggap itu nyambung itu. Tahu sadar, tahu putusan sadar. Pertanyaan Mas Budi tadi kan apa itu termasuk kesulitan? Ya itu kemudahan lah, wong bisa tahu itu bisa tahu. Ya kemudahan bukan kesulitan. Nah, kesulitan itu nyambung nggak tahu, putus nggak tahu, itu kesulitan. Karena apa? Karena tidur. Tidur. Kalau tidak berkesadaran, kalau kesadaran itu tidak aktif, berarti raganya tidur. Karena selain tidur, kesadaran itu tidak pernah tidur, tidak pernah nonaktif, kecuali raganya tidur. Ya jelas Pak. Jadi yang menjadikan telinga kita bisa mendengar itu ya kesadaran. Yang menjadikan mata kita bisa melihat itu ya kesadaran. Yang menjadikan hidung kita bisa mencium itu kesadaran. Yang menjadikan lidah kita bisa merasakan itu kesadaran. Yang membuat otak kita bisa berpikir itu kesadaran. Yang membuat hati kita bisa membatin itu kesadaran.
Yang membuat kelamin kita bisa berkeinginan atau bersahwat itu kesadaran. Ini terlepas dari baik, buruk, enak, tidak enak, terlepas dari itu. Artinya, kalau otak panjenengan bisa mengingat, bisa berpikir, lidah panjenengan bisa merasa putus, merasa nyambung, berarti kan kesadaran. Berarti kan sedang berkesadaran. Lalu letak istilah putusnya di mana itu? Letak istilah putusnya kan nggak mau mengakui kalau jenengan itu dalam keadaan sadar. Nah, hal ini terjadi kan karena panjenengan mengasumsi bahwa sadar itu yang baik-baik saja, yang nyambung-nyambung saja. Kalau tidak nyambung itu bukan sadar, kan ngono. Nah, iya. Nah, yang baik-baik saja. Kalau tidak baik berarti bukan sadar. Kalau tidak baik berarti putus kesadarannya. Oh. Enak aja. Lagi ada kemajuan apa, ada kemunduran apa, ada perkembangan apa, ada kesulitan apa, coba kita sharing. Mbak Sunan, pripun? Jangan, saya tidak suka masalah. Nah, orang senang masalah, jangan berbicara masalah di depan saya. Semedi itu enggak betah lama. Paling-paling hanya 20 menit. Dan panjenengan tidak suka itu? Ya, biasanya masalah. Ya enggak saya punya masalah. Ya, sudah gitu saja. Tapi apa? Makanya pertanyaan apa jenengan tuh nanya, nah, itu pertanyaan apa ungkapan sih? Pertanyaan dan ungkapan. Makanya kan sharing kan ya. Yang saya alami itu kan akhir-akhir ini itu patrap itu samadinya tidak bisa lama. Enggak lama ya. Samadinya enggak lama. Paling-paling 20 menit. Paling 25 menit. Satu, durasi semedi itu kan bukan tujuan. Ya. Tujuan kita kan berkesadaran murni, berkesadaran tinggi. Tujuan kita kan itu. Jadi bukan lamanya bersamadi atau sebentarnya samadi. Nah, terus lagi, sebegitu detailnya panjenengan mengetahui bahwa panjenengan samadinya tidak lama, Pak, setidak-tidaknya 20 menit. Sebegitu detailnya panjenengan bisa mengetahui. Apa kurangnya di mana? Sebegitu cintanya kesadaran memberitahu panjenengan sampai panjenengan tahu durasi samadi panjenengan itu 20 menit. Sebelumnya kan lihat jam dulu. Ini terlepas dari lihat jam atau belum lihat jam. Nah, ya itu. Kurang apa? Hidup kurang apa sama panjenengan? Sehingga panjenengan begitu sulitnya, begitu meditnya untuk mengucapkan terima kasih. Padahal diberi pengetahuan sebegitu tingginya. Panjenengan melakukan samadhi di depan saya, belum tentu panjenengan saya kasih tahu semedimu 20 menit, belum tentu saya kasih tahu. Nah, Hidup sendiri yang kasih tahu ya. Bukan begitu, panjenengan dalam situasi dan kondisi berkesadaran, dan itu loh benang merah kita. Itu loh benang merah kita. Itu loh benang merahnya. Yang saya rasakan itu harus konsentrasi, langsung menikmati keluar masuknya napas itu terus sampai
selesai. Dan itu sebenarnya bukan hal yang penting. Yang terpenting itu di dalam patrap maupun di dalam samadhi, panjenengan itu bersedia menyadari kejadiannya dari awal sampai akhir itu tadi. Nah, itu yang terpenting. Karena apa? Karena berulang kali kan saya motivasikan bahwa apapun yang terjadi ketika kita sedang melakukan patrap samadhi, itu caranya hidup memberikan pencerahan kepada kita. Kita butuh pencerahan dari hidup. Dan hidup memberikan pencerahan dengan cara seperti itu ketika kita patrap samadhi. Nah, karena itu pencerahan dari hidup, maka simak baik-baik, saksikan baik-baik. Sebaik-baiknya menyimak, sebaik-baiknya menyaksikan adalah diam. Diakui atau tidak diakui, ketika kita sedang patrap samadhi, itu sepenuhnya dari awal sampai akhir itu kita sedang berkesadaran. Makanya sehalus apapun yang terjadi ketika patrap samadhi, kita tahu gitu. Karena kita sedang berkesadaran penuh di situ. Itu diakui atau tidak diakui itu. Sampai-sampai ada nyamuk lewat itu loh, kita sudah menebak duluan. Wah, mesti nyokot ini loh. Mesti main celok ini. Padahal nyamuk itu cuma lewat. Itu dulu saya pengalaman, Pak. Ya. Saya ceritakan sama kakaknya bisnis sama masalah kecoa, tikus itu sudah pengalaman. Lah iya, itu saking tingginya kesadaran loh, saking tingginya kesadaran. Nah, biasanya kecoa itu begini, Pak. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang masuk sini, Pak. Ada yang di mata, pokoknya dua kecoa itu. Nyatanya ya nggak apa-apa. Iya gitu. Kenapa kok bisa sampai tahu sedalam itu? Nah, karena saking tingginya kesadaran. Saking tingginya kesadaran, saking murninya kesadaran. Sehingga kita mengalami peka, mengalami kepekaan, mengalami sensitif. Nah, kita tinggal menggunakan kesadaran itu. Kita tinggal menggunakan kesadaran itu untuk menyaksikan pencerahan-pencerahan dari hidup, apapun bentuknya, apapun perwujudannya. Jadi bukan kejadiannya, yang penting itu bukan kejadiannya. Yang penting itu kesadaranmu mampu menyadari kejadian itu. Bukan kejadiannya. Apapun alasannya, kita berpikir menggunakan otaknya dia, kita membatin menggunakan hatinya dia, kita bersahwat atau berkeinginan menggunakan kelaminnya dia. Dan hanya dialah benar, bener. Nah, terus letak masalahnya di mana? Letak masalahnya di mana? Lalu tinggal nonton. Samadhinya mau lama mau enggak, lalu nonton. Yang samadhi lama ya dia, yang samadhi sebentar ya dia. Nah. Yang patrap enak ya dia, yang patrap kesal ya dia. Terus masalahnya di mana masalahnya? Masalahnya kan yang di. Lawang tinggal ketika mengetahui itu ngucap matur suwun aja sulitnya di mana?
mengetahui patrapnya capek matur suwun diberi pengetahuan iso roh nek tanganku patrap iki kesel berat. Matur suwun saya diberi ilmu pengetahuan bisa mengetahui sama di saya cuma 20 menit. Jadi tinggal matur suwun aja. Nah, kan semuanya dia tidak selembar daun kering pun yang jatuh yang aku tidak tahu. Yang itu bukan aku. Lah itu kan piye? Arep apa nih? Kita tidak akan pernah menyadari manunggal jati kita selama kita masih mengakui semua itu. Semua itu bukan kita, semua itu dia sendiri. Angkat Dewi itu nonton. Kita tuh hanya menyaksikan, semuanya itu dia. Dan apapun yang dia lakukan itu pencerahan bagi jiwa raga kita. Makanya jiwa raga kita harus menyaksikannya, harus menyimaknya dengan baik, agar dapat menguasai pencerahan-pencerahan dari sang hidup. Makanya bentuk motivasi dari saya terbaik adalah diam. Karena kalau nggak diam, nggak bisa kita menguasai pencerahan-pencerahan itu. Yang ada hanya mengasumsi, nebak-nebak, ngiro-ngiro. Nah, iya gue Kanjeng Sunan. Masuk. Nah, liane. Ketika tanganmu mengayun, melemparkan sebuah batu, jangan kau kira itu tanganmu yang melakukan, itu aku. Margo rumong sok tanganku sing arep nganteme watu, kon cendelan wong sing pecah kan sudah ngono. Buruk sangka. Tapi gini Pak, ini lanjut ke Mas Nurul tadi ya. Waktu dia operasinya, waktu dia itu tadi kan ambil nafas sama ya, untuk menikmati nafas, nah itu kan juga kesadaran itu sendiri ya Pak. Iya. Nah iya. Terus masalahnya di mana? Masalah apa? Ini memangnya saya nanya masalahnya di mana? Ya wes. Nah kalau nggak ada masalah, nyapa abot, terima kasihnya abot. Kenapa? Enggak abot, biasa. Ayo sudah saya sadari hidup sendiri. Bukan menggah hidup. Tapi kesadaran itu sendiri yang sedang action lah, memberikan pencerahan kepada kita. Nah, berarti kan gimana? Sampai ada kontak lah, kontak untuk mengambil nafas. Itu kan sampai sendiri sama apa ya, kesadaran loh ya. Nah, yang membuat panjenengan paham itu, ngerti itu, tahu itu kan kesadaran panjenengan. Nah, aku gondelono kesadarannya sing digondeli, kesadaran itu mau sing digondeli, yang dipegang itu kesadarannya itu tadi. Jangan kejadiannya ngambil napasnya itu, jangan. Kesadarannya itu. Dan prosesnya. Terus itu apakah kalau kita laku seperti ini itu nggak boleh bohong? Pertanyaan. Nah, kalau sampean yang bohong nggak boleh. Kalau hidup yang bohong, mau melarang. Saya bohong langsung ada itu karmanya itu langsung ya. Ya nggak tahu lah. Makanya kan saya pengalaman juga. Iya. Saya pengen nyoba.
Nah, ini dia. Itu kenyataannya itu langsung Pak itu. Hmm. Langsung piye? Apa namanya karma mana itu. Enggak, Om. Kenapa panjenengan berbohong langsung katakanlah spontan mendapatkan karma dari kebohongan panjenengan? Karena kebohongan panjenengan itu kebohongan yang enggak jujur. Terus jenenge bohong ya ora jujur. Jangan ngono ta. Belum tentu. Kenapa saya katakan kebohongan yang tidak jujur? Lah kebohongan yang direncana. Coba-coba. Nah. Kebohongan yang tidak jujur kan kebohongan naang-nangannya sampean. Nah, jajal. Nah iya. Nah kalau hidup yang bohong, belum tentu. Loh, hidup bisa bohong? Bisa. Hidup bisa bohong. Itu termasuk kebohongan mendekati Pak. Bukan kebohongan mendekati, kebohongan makhluk itu. Kebohongan makhluk, kebohongan yang direncana. Ya, spontan. Kok nggak spontan? Kebohongan yang direncana. Misalnya sekarang saya bohong, besok langsung. Misalnya saya misal contoh gitu, saya ngambil uang 50.000, besok kejadiannya itu juga 50.000. Nah iya, karena itu rencana angen-angenmu, ego, pamrih, aroganmu yang merencanakan, yang membuat kebohongan itu. Bukan hidup. Kalau hidup yang melakukan kebohongan, ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Pertanyaannya, hidup bisa bohong? Bisa. Bangun dari tidur, patrap sama dia mikir toto lenggah, mendelok, mondol koyo mau ngompol, bareng cepet palung gue panutup jebule ora kebelet nguyuh, bohong. Nah iya, itu hidup bohong kan? Hilang ya, terus ternyata enggak kebelet pipis. Kebelet pipisnya itu enggak ketika samadhi atau ketika patrapnya itu tadi. Nah karena merasa kebelet pipis yang teramat sangat, akhirnya kan cepet-cepet palung panutup. Nah selesai palung panutup, ternyata nggak kebelet pipis. Ah berarti hidup bohong kan? Orang ada masalah nih hidup sih bohong. Itu termasuk kebohongan hidup ya. Apa nih? Nek moro-moro kelalen koyok lali Pak. Maksudnya setelah waktu awal sama Din itu gak menutup kemungkinan mesti pikiran dan sebagainya kan aktif kabeh Pak. Terus tiba-tiba itu koyok kelalen loh Pak. Koyok kelalen, koyok gak sadar Pak. Itu niku ribut. Lali nek lagi semedi loh. Lain. Berarti kan memang sadar. Nyatane roh. Nyatanya roh nek lali lagi semedi, seakan-akan lali lagi kan roh kan mesti tak bahas kan mau. Lali ya roh, tak lali. Pas waktu eling itu sadar. Enggak, waktu eling justru putus kesadaranmu. Nah, seharusnya kan tidak putus kesadaran. Kalau mampu mengucapkan terima kasih, terus nyambung terus, nggak pedot. Berarti nggak ada kesan mau tersadarkan atau langsung eling, nggak ada kesan kayak ini, nggak ada. Justru begitu merasa kayak eling, malah justru putus di situ kesadarannya. Bisa keturun. Saking laline
Betul. Pripun Pak ungkapannya? Saya udah lupa Pak itu Apanya itu? definisi antara sadar dan kesadaran. Kalau sadar itu mengetahui, mendengar, mencium, merasakan, berpikir. Jadi kalau sadar itu pengetahuan. Kalau sadar itu pengetahuan, dan yang membuat sadar, nah ini kesadaran. Yang membuat sadar itu, jadi yang membuat panjenengan sadar kalau sedang melihat, yang membuat panjenengan sadar kalau sedang mendengar, berpikir, mencium dan lain-lain, nah itu kesadaran. Tidak bisa digambarkan antara kesadaran dan hidup. Kesadaran itu gerak-geriknya hidup. Kesadaran itu gerak-geriknya hidup. Terus ketika kita sedang tidur, itu masuk di ranah kesadaran apa? Masuk di ranah sadar, bukan kesadaran. Kesadarannya diam, hidup itu diam. Nah, ketika hidup diam, lah ini dinyatakan bukan tidak berkesadaran karena hidup diam. Jadi ketika hidup bergerak, lah ini disebut kesadaran. Jadi karena kesadaran itu gerak-gerik hidup. Jadi kalau hidup ini diam, berarti kan tidak ada kesadaran karena nggak ada gerak-geriknya. Tetap tahu, namun tidak bisa disadari. Pengetahuan ini tadi nggak bisa disadari. Jadi turu arep mulet arep polah model apa wae tidak bisa disadari. Karena kesadarannya nggak ada, sebab hidup diam. Oke. Jadi kata lain dari sadar adalah pengetahuan. Itu sadar. Atau pencerahan, nah, itu sadar. Nah, yang membuat bisa berpengetahuan, nah itu kesadaran, gerak-geriknya hidup. Jadi kalau hidup sedang diam, betapapun panjenengan melihat sesuatu yang melompong, tatapannya itu kosong, ngelamun, ngewesi ning ngelamun, ngewesi ning kosong, mbuh apa sing diwesi. Nah itu berarti hidup sedang diam, artinya nggak ada kesadaran, sehingga tidak mampu memperhatikan apa yang dilihat, tidak mampu memperhatikan apa yang didengar. Karena hidup diam, artinya tidak ada kesadaran. Oke Bapak. Jadi kesimpulannya, selama kita melakukan patrap samadhi dari awal sampai akhir, itu kita berkesadaran semua itu Pak. Berkesadaran semua itu. Entah di patrapnya atau di samadhinya. Di samadhi raganya diam, tapi kan otaknya main. Wah, ini kan berkesadaran semua. Nah, kita tidak perlu ngapa-ngapain, kita hanya cukup menyaksikan saja. Nggih, Bapak ya. Kenapa? Karena kesadaran kita adalah kesadaran hidup. Nah, kesadaran hidup adalah kesempurnaan hidup. Jadi hidup itu tidak sempurna kalau tidak bergerak. Nah, geraknya hidup ini disebut kesadaran.
kesadaran hidup atau kesempurnaan hidup. Nah, ini alam semesta di dalam diri. Ya. Kesadaran hidup atau kesempurnaan hidup itu adalah alam semesta di dalam diri. Nah, jika alam semesta di dalam diri ini dikeluarkan menjadi alam semesta di luar diri, coba panjenengan renungkan. Penghuninya alam semesta itu ada berapa triliun makhluk? Tidak terhitung, Bang. Nah, karena kita sedang laku suci, mempertahankan kesempurnaan, maka yang dimaksud kesempurnaan itu kan alam semesta yang isinya tak terhitung itu tadi. Maka ketika kita sedang patrap samadhi, satu persatu bentuk kesempurnaan ini akan dipersaksikan kepada kita. Nih, bahwasanya yang dimaksud sempurna itu lengkap, komplit, satu persatu dipersaksikan. Jadi di dalam patrap samadhi kita akan mengalami semuanya itu tadi sampai lengkap. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak teralami ketika kita bersamadhi. Karena mijile patrap samadhi atau klimaknya patrap samadhi adalah kesempurnaan. Nah, kesempurnaan itu komplit lengkap. Nggak ada satu saja nggak bisa disebut sempurna. Jenengan nolak nggak enak aja nggak bisa sempurna. Jenengan nolak denggule linu nggak bisa sempurna, nggak bisa. Karena di dalam kesempurnaan ya ada linu nih, ada linu juga, ada linu, ada pegel, ada keju, ada gerinjingan, komplit terus di dalam kesempurnaan itu komplit. Itu harus diakui semua bahwa itu adalah bagian dari kesempurnaanku sendiri. Ngono, Bapak. Makanya nggak ada cara yang terbaik selain diam, itu nggak ada. Karena apapun itu adalah bagian dari diri kita sendiri yang harus kita terima. Nah, ini satu persatu yang dimaksud kesempurnaan itu akan dipersaksikan. Manakala kita tidak menghakimi, tidak menilai, tidak mencela, langsung manunggal. Nanti ganti lagi dipersaksikan lagi. Bisa kita terima manunggal. Terus akan manunggal satu persatu. Gerindingan kita terima manunggal, gerinjingan orang seneng aku, dia kembali lagi, nanti balik lagi untuk yang selanjutnya. Oh, terus nganti gelem kabeh, nganti ngiyani kabeh. Semedi ngantuk iya nunggal, semedi ngantuk beh dia balik, orang gelem orang iso nunggal, marco beh gimana dia balik orang iso nunggal, nggak bisa menunggal dia. Nganti gelem ngiyani kabeh. Dalam arti kata matur suwun nih, Bang. Dalam arti kata matur suwun nih. Iya, ya secara sederhananya itu. Kudu tinompo kabeh, kudu gelem nampani kabeh. Oh, jangankan satu, seperapat ditolak, nggak bisa sempurna. Wong sempurna ini lengkap kok. Sempurna ini komplit kok. Nah. Makanya di dalam kitab dinyatakan yang dimaksud Tuhan itu sesungguhnya ganjil. Karena apa? Karena kelengkapannya ada pada makhluk yang disebut manusia. Kesempurnaannya ada di situ. Jadi kalau nilai yang dimaksud Gusti Allah itu 1. Nah, makhluk yang disebut manusia itu 9. Akendi. Oh, nah, apalagi pripun, Mas? Ada ungkapan? Pertanyaan? Tidak terjawab. Ternyata
yang tidak boleh gitu, tidak boleh kita lupa, itu tidak boleh. Apapun dan bagaimanapun kita itu sedang berkesadaran hidup untuk mempertahankan kesempurnaan hidup. Ojo nanti lali wi, nanti lali. Jangan sampai lupa itu. Itu loh laku suci. Yang dimaksud laku suci kan itu. Laku suci itu berkesadaran hidup. Nah, Diano yo dadine pamrih. Laku suci itu adalah kesadaran hidup, berkesadaran hidup. Kenapa kesadaran hidup disebut laku suci? Karena yang punya hak tentang kehidupan itu hanya hidup. Yang punya hak berkehidupan itu hanya hidup. Jadi jiwa raga kita itu hanya sarana saja. Sarana. Dan apapun yang dilakukan oleh hidup itu pasti kebijaksanaan, pasti keselamatan, pasti kesempurnaan. Apapun itu. Tidak bisa tidak mungkin tidak. Karena apa? Karena hidup tidak mengenal apapun selain belahan jiwanya, yaitu alam semesta di luar diri. Ini belahan jiwanya. Jadi selain hidup itu kan alam semesta di dalam diri. Nah, selain belahan jiwanya, yaitu alam semesta di luar diri, hidup tidak kenal apapun. Tidak mengenal dia. Jadi dia tidak kena dosa, tidak kena luput, tidak kena salah. Kemomoran yang tidak bisa dia. Makanya disebut suci. Makanya disebut roh suci. Roh suci. Tan bisa kemomoran, tidak bisa ternoda. Itu kita tidak boleh lupa itu. Ya itu. Iya. Kita tidak boleh lupa itu. Malah lupa. Tidak boleh lupa. Kalau sampai mengetahui lupa, apa itu benar itu mah? Ya berkesadaran loh berarti. Ya kan? Lah, buktinya bisa mengetahui kalau lupa berarti kan sadar. Nah kalau langsam saja, nah ini yang perlu dicurigai. Kalau langsam putus nggak tahu, nyambung nggak tahu, ya kan langsam saja tuh. Nah ini yang perlu dicurigai. Iya, bener. Kalau sampai tahu putus nyambung, bener berarti karena berkesadaran. Nah, itu sing perlu dicurigai, sing perlu ditandani. Soalnya tentang kesadaran, ini tentang kesadaran. Terus kesadarannya itu bukan kesadaran pada umumnya. Kesadaran yang sedang kita kaji ini adalah kesadaran hidup, bukan kesadaran awam. Kesadaran hidup, kesadaran yang hidup, bukan kesadaran yang sedang tidur. Apalagi kesadaran mati, kesadaran yang hidup. Jadi pasti tahu, baik buruk tahu, putus nyambung tahu, lalu berkesadaran. Tapi jangan sesuatu semua. Iya, syukuri karena diberi pengetahuan, diberi pencerahan sehebat itu di setiap saatnya. Tidak perlu mengadili, tidak perlu menghakimi, tidak perlu ngomong dia semua. Kita cuma menyaksikan saja. Wong dekne kabeh. Tidak ada yang bukan dia. Yang bukan dia itu tidak ada. Nah, terus
Tidak ada yang bukan dia. Semuanya dia semua. Nah terus kalau sampai terjadi kejahatan, tidak mungkin. Hidup atau alam semesta di dalam diri dan belahan jiwanya, alam semesta di luar diri, ini sepasang kekasih yang tidak bisa dibeli, yang tidak bisa dihentikan. Nah, kalau harus disederhanakan, mereka berdua ini sejak pertama kali berpisah, sejak itu pula mereka berdua ini ingin manunggal lagi. Agar tercipta kedamaian, tercipta kesempurnaan, tercipta keselamatan. Nah, mereka berdua ini tidak bisa manunggal lagi tanpa jiwa raga. Jadi mereka berdua hanya bisa manunggal diantarkan oleh jiwa raga. Jadi jiwa raga kita itu sangat berharga bagi hidup, sangat penting, karena tanpa jiwa raga dia tidak bisa manunggal lagi dengan belahan jiwanya, itu tidak bisa. Nah kalau sudah seperti itu, mungkinkah hidup akan mencelakai jiwa raga ini, mempermalukan jiwa raga ini, merusak jiwa raga ini? Mungkin nggak? Lawang dia tanpa jiwa raga ini dia tidak bisa manunggal jati lagi. Tidak mungkin. Makanya pernah saya gambarkan, jika perwujudan manusia atau diri manusia itu diumpamakan sebuah bangunan rumah, maka hidup itu tuan rumahnya. Lah yang namanya tuan rumah mungkin nggak merusak rumahnya sendiri. Musim hujan, wah tak rontokannya gendengnya, mungkin nggak gitu. Oh ini mau Idul Fitri, tak saya pratitai, teboe, mungkin nggak. Yang ada rumah itu dirawat kan, walaupun merawatnya setahun sekali pendak bodoh kan. Yang ada kan gitu. Jadi jangan seuzon, jangan buruk sangka sama hidup sampean. Jiwa raga panjenengan itu sangat berarti dan sangat berharga bagi hidup. Dan dia akan bertanggung jawab penuh. Kalau kitanya mau mengabdi, melayani dia agar dia bisa manunggal dengan belahan jiwanya ini. Nah selama ini kan kita curiga tuh, ojo, mau kek. Nggak mungkin lah, itu logika loh, itu logika aja. Oke. Nah, ini sih nembe kopi lagi. Lah, kesadaran, cinta kasih, jangan nafsu. Apalagi, ayo sharing. Saya mikir bajanya langsung harus nempel mesti kesel. Ini jenengan itu aneh, gitu. Jenengan itu aneh. Berupaya sadar agar supaya bisa berkesadaran. Namun ketika bisa berkesadaran, malah gak gelem ngakoni.
bingung. Kira kan Ya sudah apa iki apa. Nah, ungkapan kula ngeten mawon. Ketika setelah manekun selesai gembleng yang dulu itu ketika kita bekerja apapun pekerjaan itu beratnya itu tidak terasa ngefek di raga ketika setelah kita pulang dari kerja semua tadi disyukuri semua itu rasanya kayak ini kayak ada yang bergerak gini gitu. Itu selama yang kami rasakan setelah manekung tadi itu termasuk di dalam pekerjaan tadi kita menyadari kerjaan itu berarti tengge rabun itu bukan ngefek ketika yang ngefek Pak, itu ngefek. Jadi ketika panjenengan syukuri, ketika panjenengan terima kasihi, maka apapun yang menjadi momen tentang pekerjaan tadi, apapun yang menjadi kesan tentang pekerjaan tadi kan dia kembali kepada asal usul sangkan paran itu matinya. Nanti di raga yang ngefek koyok pating keleler dan lain sebagainya, itu proses dia kembali kepada asal usul sangkan paran itu mati. Proses penyempurnaan. Ya, proses balik lah. Karena disyukuri tadi kan. makanya ketika disyukuri itu kayak ribuan ya kan? Ribuan Makanya rasa ya. Makanya bersyukurnya itu jangan nunggu selesai. Spontan ketika mampu menyadari langsung matur suwun seketika itu, bisa menyadari B langsung matur suwun saat itu, jangan nunggu selesai semua kok di dadene sitok. Ya ayo pating keler kok kaya spontan seketika itu. Seketika itu. Ketika itu tadi, ketika kita bekerja, di situ kan kena sesuatu kayak paku. Nah, itu memang ya Mbak. Kita menyadari itu ya, kena ya wes sadar itu memang bukan kenapa biasa. Iya, terlebih lagi mengucapkan terima kasih orang misuh. Ketika nginjek paku cuk matur suwun kan semakin kita matur suwunnya kan semakin rasanya kan makin dalam. Nah kalau kedalamannya sudah mentok, misalkan paku itu beracun, nah itu racunnya kan langsung keluar karena mentoknya syukur itu tadi gitu. Jadi enggak ngefek di raga. Tapi nunggu mengko ketika patrap, wah yang jarem kan. Jadi spontanitas. Jadi ini tuh memangnya tuh Pak, spontanitas bukan terasa langsung. Iya. Langsung aja. Tapi dia bekas, tapi bukan apa-apa. Iya. Nah, seperti itu. Kok eling ketika manunggal jadi sampikon kan kados rogo ini kan kados sedaya sakit dan niku kula sing ora sakit dan gimana sampun disyukuri sedanten itu ternyata ini hilang dengan sendirinya. Ini kula praktek ketika Iya. Sebenarnya bukan hilang Bapak, melainkan kembali kepada asal usul sangkan paraning dumati. Kembalinya kemana? Ya ke dalam diri, kan dia berdomisili di jantung Pak. Ya, kembali ke situ. Berarti Pak, bukan karena kita berwahyu pada gaib ini, karena dia ada di dalam diri kita. Kalau asumsi pula karena aku berwahyu pada kayak itu stres sampai ukur kan terima kasih tapi nggak sakit.
Lo pikir pokoknya di Wayu Pataka. Wah, Ceritaku bukan dewaku. Yo, matur suwun. Iya dong, bilang. Tapi ning rasaku itu perasaan aku itu tapi karena aku berwali Pataka. Jadi berterima kasih nih Pak ya. Hasil terima kasih nih. jadi karena kita mampu berkesadaran, mampu menampung gerak-gerik hidup gitu maksudnya. Mampu menampung gerak-gerik hidup. Karena itu Kemudian langsung Pak. spontan, ngobrol langsung. Jadi dia kan satu persatu kembali kan. Nah, numpuk ngenteni numpuk kan pirang-pirang tuh gerudukan itu ngefek di raga. Bukan loh Pak. Nah nanti tuntasnya ketika kita melakukan patrap samadhi manunggal jati setelah semua kegiatan di siang hari itu selesai, sudah mandi sore hari kan. Nah, itu penuntasan itu penuntasan. Namun di dalam kejadiannya ya harus spontan, berhasil mampu menyadari ini langsung disambut dengan syukur, mampu bisa menyadari itu langsung. Jadi jangan ada jeda, ya nanti kalau kita menciptakan jeda, yaitu nanti putus ya nggak tahu, nyambung nggak tahu akhirnya. Wah, itu sakti ya. Tahu Wahyu Pancawati ini kan kesadaran ini muncul. Berarti Yeah. mungkin pun pernah dibahas apa itu dengan konco-konco saat patrap sama tim. Nah, rencana patrap sama tim pripun. Terus nek sing kula raosaken itu kan saat ketagihan itu kan metode yang pernah motivasikan itu kan dengan mengamati pikiran atau mengamati nafas. Nah, saat momen-momen tersebut kita itu sudah nggak berpikir lah. Saya itu merasa kok saya ini ketiduran atau gimana kan gitu. Nah, makanya kita sampai saat akrab sama tim itu. Puncaknya patrap samadhi itu bagaimana? Tidak tepat itu. Nah, yang tepat itu puncaknya patrap samadhi itu apa? Nah, itu yang tepat. Nah, puncaknya patrap samadhi adalah kemampuan sadar kita menyadari seluruh kejadian yang teralami selama patrap samadhi tanpa ego, pamrih, arogan. Itu puncaknya. Bisa paham? Kurang paham? Jujur kurang paham. nggak bertanya diam di piye. Misalkan Palunggut Jati ono mercon muni, pawon berisik, utawa ngomong gedok-gedok mertamu dan lain sebagainya, ini tidak terpengaruh ya, tidak sesuatu, tidak masalah. Berhambat sampai ke patra kunci, tangannya pegel, tangannya kemeng, utawa sikile geringgingen, tidak terpengaruh. Tetap lanjut patrapnya, tetap melanjutkan patrap ya. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan, tidak ada pertanyaan, tidak menebak-nebak tamu sopo ya meneng
katakan seperti itu ya. Sampai ke samadhi, ruh pocong tidak terpengaruh, ruh pocong tetap menggunakan panca indera untuk memperhatikan keluar masuknya napas sembari menekuk ujung lidah. Ruh Gusti Allah, ruh Nabi, ruh malaikat, berpikir Jakarta, berpikir pekerjaan, dijuar ke kabeh, cukup disekseni, panca indera tetap menikmati, memperhatikan keluar masuknya napas sembari menekuk ujung lidah ke atas nganti rampung, tetap ngono. Itu puncak udah. Dan itulah yang dimaksud diam, sing dimaksud meneng ngono. Kurang. Kalau harus saya ekspresikan ya, supaya panjenengan lebih mudah mencernanya, tak kasih ekspresi ya. Ini saya sedang samadhi. Otak saya ingat anak istri. Nah, ketika saya ngomong itu kan perhatian saya ke napas ini kan putus. Terus saya kembalikan lagi. Setelah itu saya kembalikan lagi memperhatikan keluar masuknya napas. Terus otak saya berpikir pekerjaan. Kan putus toh, matur suwun kan putus kan kesadarannya. Nah, selesai saya kembalikan lagi untuk memperhatikan keluar masuknya napas. Terus ada jin muncul. Matur suwun. Kan putus itu. Nah, saya kembalikan lagi untuk memperhatikan keluar masuknya napas. Terus ngono. Kalau harus diekspresikan, namun kan itu nggak bisa diekspresikan, ngono kan raiso. Kayak wong lungguh jentul, kalau mesam ini wong gemblong, kalau diekspresikan seperti itu kan, itu dengan ekspresi gitu loh. Bisa nangkep. Boyo edeng-edeng. Nah, terus. Oke. Namun kalau Patros sama Dimijil Toto Lenggah beda loh. Ya, belum nyimak kan video saya. Siman tentang Patrat Samadhi Mijil Toto Lenggah terbaru. Ini beda ya. Jadi apa yang terlintas dalam pikiran kita, otak kita, nah ini beda. Tidak seperti tadi. Itu berlaku untuk Patrat Samadhi Mijil Sowan, Patrat Samadhi Mijil Sampurna, dan Patrat Samadhi Manunggal Jati. Tidak berlaku untuk di Patrat Samadhi Mijil Toto Lenggah. Simak aja videonya. Nah, di situ kesempatan panjenengan. Jadi sebelum saya ke sini itu saya sudah memberikan pencerahan banyak tentang patra. Jadi yang membuat panjenengan sakadang lambat itu seperti ini. Kesadaran hidup atau kesempurnaan hidup itu adalah alam semesta maha luas. Nah, untuk bisa mengerti, untuk bisa memahami alam semesta yang maha luas ini, untuk bisa mengetahui alam semesta yang maha luas ini, untuk bisa mengenal alam semesta yang maha luas ini, dibutuhkan pencerahan yang luas juga. Dibutuhkan pencerahan yang sebanding. Kalau pencerahannya tidak sebanding, mustahil lah bisa memahami, bisa mengerti, bisa mengetahui, apalagi sampai mengenal alam semesta yang luas ini, mustahil. Gitu loh. Nah, panjenengan mencapai Manunggal Jati itu dalam waktu yang amat sangat singkat, 4 hari 5 malam. Hanya dengan 4 hari 5 malam panjenengan mencapai
manunggal jati karena ditemani. Artinya pencerahan panjenengan itu pencerahan singkat. Karena pencerahan singkat ini adalah pencerahan dasar yang paling utama. Nah, pencerahan singkat ini panjenengan gunakan untuk memahami alam semesta yang maha luas. Ora iso, Mas. Ora iso. Lah inilah tujuan saya merekam momen-momen kadangan dan saya upload di YouTube. Tujuannya gitu. Jadi kalau panjenengan selesai manekung, selesai gebleng, berhenti, tidak nyimak. Ya hanya pemahaman singkat ini tadi yang panjenengan pakai. Misal contoh, selesai manekung, selesai gembleng. Pencerahan singkatnya, Patra Samadhi Midil Sowan dilakukan 1 kali saja kalau mau tidur. Patra Samadhi Midil Totelenggah dilakukan 1 kali saja tiap kali bangun dari tidur. Sewaktu-waktu merasa nggak enak, sakit, ragu, lakukan Patra Samadhi Mijil Sampurno. Itu kan. Maka 3 Patra Samadhi ini bisa digunakan untuk apa saja. Bukan cuma digunakan ketika mau tidur, ketika bangun dari tidur, ketika nggak enak aja, enggak. Bisa digunakan apa saja. Nah, salah satu contohnya, nah video-video yang baru-baru saya upload itu. Tuh. Yang membuat panjenengan lambat itu di situ. Panjenengan belum ahli, namun panjenengan tidak mau memperdalam pencerahannya. Panjenengan merasa cukup dengan pencerahan singkat sesudah manekung itu tadi. Sebenarnya boleh, namun panjenengan harus ahli dulu. Gitu. Nah, Harus ahli dulu. Kalau belum ahli, panjenengan masih butuh pencerahan. Nah, pencerahan yang dimaksud kan sudah saya sediakan. Hidup itu setiap saatnya berubah, dan perubahan hidup itu selalu berkembang. Panjenengan belum ahli di sini. Nah, perkembangan spiritual hidup ini setiap saat saya updatekan. Setiap kali saya mengetahui perkembangan spiritual, saya updatekan. Saya kadangan, saya rekam, saya updatekan. Nah, panjenengan tidak nyimak di situ. Panjenengan belum ahli dan tidak nyimak. Yang panjenengan vakum, tidak tahu. Karena apa? Karena bekal panjenengan adalah pencerahan singkat. Itu yang membuat panjenengan lambat. Dikarenakan merasa cukup. Ya, dengan pencerahan singkat itu tadi. Padahal panjenengan hendak manunggal dengan alam semesta yang maha luas. Berbekal pemahaman singkat. Ya coba direnungkan sendiri. Yang ada ya hanya mengasumsi. setiap hari kan berubah. Yang ada hanya mengasumsi. Maka perkembangan spiritual hampir seminggu sekali saya updatekan buat panjenengan. Buat panjenengan. Untuk memetik buahnya ya. Iya. Yang mendapatkan Pak Web, saya yang mempraktekkan. Karena tahu. Jadi jenengan tidak perlu bersusah payah. Tinggal mempraktekkan saja. Itu. Nggak usah komentar, nggak usah di-like. Saya nggak butuh komentar, saya nggak butuh like. Nggak. Yang penting panjenengan menyimaknya dengan baik. Karena itu pencerahan terupdate sesuai masanya. Nah, sesuai perkembangannya kan itu, Pak, ya. Iya, sesuai masanya. Bahkan ini malam ini saya kadangan di sini. Besok beda lagi. Besok saya ingin meneges di Kayangan Api 2 hari 1 malam, dan di sana saya akan membuat video tentang tata cara meneges untuk laku murni menggunakan Patrap Samadhi Mijil Sowan, untuk laku suci menggunakan Patrap Samadhi Manunggal Jati. Nah, itu nanti tata cara patrapnya akan saya peragakan di Kayangan Api, saya rekam, saya upload, dan panjenengan pasti tidak tahu bahwa Patrap Samadhi Mijil
sowan itu bisa untuk menyatu dengan alam atau bisa untuk menegas, ya kan? Karena pemahamannya pemahaman singkat. soal motivasi. Nah, jadi patrap sama dimijil sowan atau kunci the power level 1 itu serbaguna, Mas. Itu serbaguna. Bisa untuk apa saja. Begitu juga patrap samadhi mijil sampurno atau kunci the power level 2 serbaguna. Bahkan bisa menghidupkan yang sudah mati. Hanya menggunakan patrap samadhi mijil sampurno. Begitu juga dengan patrap samadhi mijil toto lenggah. Panjenengan butuh apa saja bisa diwujudkan di situ. Hanya dengan patrap samadhi mijil toto lenggah. Caranya seperti apa, Pak? Hah? Caranya seperti apa? Tonton videonya. Saya sudah membuatkan videonya kok. Kecuali kalau saya belum membuat videonya. Ini saya sudah membuat videonya. Mas dan kalian yang belum kayak itu, Pak. Nonton itu gimana Pak? Delokan videonya jelas komplit. Nanti tak bolak-balik bahasa saya ulang lagi, saya ulang lagi bahasa saya. Nah kalau belum nyimak itu loh yang membuat panjenengan lambat itu. Panjenengan mengandalkan pencerahan singkat untuk mengenal alam semesta yang maha luas. Jadi sini toleh apa singkat, apa yang terlihat diasumsi, apa yang terdengar diasumsi. Maka asumsi-asumsi inilah yang menyesatkan kita. Ini banyak sekali. Para kadang panjenengan yang kebingungan, bahkan sampai masih merdukun, masih mengiai, masih mencari yang goib, yang antik-antik, pusaka. Ini banyak sekali di situ. Yang seperti itu. Padahal pencerahannya saya sediakan semua. Pencerahannya itu saya sediakan semua. Kenapa masih merdukun? Lawang hanya menyimak pencerahannya yang saya sediakan itu bisa jadi dukun sendiri gitu loh. Kalau cita-citanya jadi dukun, saya sediakan. Karena merasa cukup dengan pencerahan singkat. Setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng, mau pisan nyimak video pencerahan sudah tidak mau. Karena saya sudah manual jahat, saya sudah master. Udah kata Pak Wel kan saya sudah master. Master piye? Terbelenggu ya Pak. Lawang mengenal alam semesta aja masih kobol-kobol master. Kalau master ya mana mungkin kedukun, berdukun, mana mungkin. Dengar kabar ada spiritual yang lebih bagus, tertarik, mana mungkin master tertarik langsung udah master. Nah gitu. Padahal pencerahan-pencerahannya saya sediakan. Nah karena memang sudah waktunya, nanti akan saya buatkan videonya semua. Mijil sowan untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu, patrap samadhi mijil sampurno untuk itu, untuk ini, untuk itu, patrap samadhi mijil toto lenggah untuk ini, saya pamerkan semua. Tendo getun. Tendo getun.
balik Rono. Ini gua harus nih Pak. Lebih dari cukup. Jati diri panjenengan itu sudah lebih dari cukup. Makanya sakralkan jati diri panjenengan, hormati jati diri panjenengan itu. Jangan hianati, jangan curigai. Lebih baik panjenengan curiga sama yang dimaksud Tuhan. Namun jangan sekali-kali mencurigai hidup panjenengan sendiri. Meragukan hidup panjenengan sendiri, jangan. Karena jika hal itu terjadi, nangis cara urip kaya makhluk berwujud itu, nangis ketika panjenengan curiga itu. Kalau dia bisa bicara, dia akan bicara. Kalau saya itu bermaksud jahat sama kamu dari dulu, saya itu keluar dari ragamu. Nah kalau dia keluar, bongkok kan? Sih, Pak. Yang dari itu sakral itu apa, Pak? Yang sakral Dihormati, dipupuk, dimimi. maksudnya buatan beda kalau dikeramatkan gitu. Ya podo dikeramatkan, podo disakralkan, sakralkan keramat. Nah ketika panjenengan membakar dupa, sanggalinggo jati arane dupa, winur jati urupe dupa, tak jaluk gawimu minangka bektiku maring uripku, itu sudah mensakralkan. Itu sudah mensakralkan hidup panjenengan. Sudah mengkeramatkan hidup panjenengan. Urupe dupa kebiar-kebiar umanjing diri pribadiku, tinampan dening sedulur papat kalimo pancerku. Itu sudah mensakralkan itu. Apa nih? Cukup. Sementara Jadi kok sulit pakai ada ya. Kan ini aku tak apa tak takut. Kan mau mikir gak betul-betul. Biasanya kalau lihat penasaran dibahas dan nangis kapanane gini kok video ini mau muncul mas dengan perjalanan itu tentang Iya. masa yang aneh itu loh itu pas habis dibahas tentang muncul video ini ya Mau Pak Erek dirasani kroso tak rasane kroso muncul video. saya itu kan sudah sering bilang kok, siapapun yang pernah saya temani spiritualnya itu nggak ada yang lepas dari pengawasan saya. Jadi saya tahu apa yang panjenengan butuhkan. Mau ono kalane kan jenengan nggak gelem nyimak. Ono kalane tak wehi lho bahane. Contohnya tak wehi malah keliwat. Nyimak beberapa minggu kemudian nembe wis ketinggalan. Jangan rasane tentang head. Lek ngat. Kok ada TikTok coba. Nggak usah ngurusi hal-hal seperti itu. Jadi apa yang sedang kita kaji itu tentang kesadaran hidup, itu tentang kesempurnaan hidup, itu tentang hidup, itu tentang sedulur papat kalimo pancer, bukan tentang yang lainnya. Apalagi head karo kontol ngaceng, orang no kaitane, orang nyambung babar belas. Lawang agama keyakinan aja nggak nyambung loh. Nggak nyambung. Ini tentang hidup kita. Secara simpel ini tentang hidup kita, bukan selain tentang hidup kita, bahkan bukan tentang jiwa raga kita. Karena apa? Jiwa raga kita hanya pelayan hidup. Jadi jangan pernah berpikir keluar dari hidup kalau tidak mau tersesat. Sebab ini, manakala kita berpikir keluar dari hidup, nah
sedulur papat kita kan takut. Ya, takut kalau raga ini rusak, takut kalau raga ini celaka kan. Maka salah satu, bahkan tidak menutup kemungkinan, keempat-empatnya itu akan berupaya menyelamatkan raga ini. Nah, ini yang bahaya kan ini. Sehingga sedulur papat kita itu melakukan sesuatu hal di luar kehendak hidup hanya demi menyelamatkan raga ini. Jadi jangan sampai itu. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hidup dan 4 pirantinya itu amat sangat sayang sama raga ini. Karena tanpa raga ini tidak bisa dia manunggal jati, tidak bisa. Dia bisa manunggal jati melalui raga ini. Makanya ketika kita lepas dari hidup, artinya itu mencurigai hidup, ya, atau buruk sangka sama hidup, meragukan hidup. Hidup kan diam. Nah, manakala hidup diam kan berarti nggak ada kesadaran kan itu. Nah, ketika hidup tidak bergerak, dalam artian tidak ada kesadaran, sudah bisa dipastikan raga ini bisa celaka. Nah, agar supaya raga ini tidak celaka, kan 4 anasir atau sedulur papat kita ini akan berupaya menyelamatkan raga ini di luar perintah hidup loh. Lah dia kan tidak punya nurani, wis sopo wae wis dilakoni. Semrawut. Enggak, kacau parah. Korupsi. Iya, ya korupsi, ya merkosa, ya siapa aja wes nyolong ini. Iya, ya, dia nggak tahu itu kan. Butuhnya tujuannya dia kan menyelamatkan raga ini. Nyawa penak ini. Tujuannya. Karepe ngono. Ora ruh kan malah dipentungi wong. Tuh. Kayak gitu tuh kejadiannya. Kejadiannya seperti itu. Mungkin ya seperti itu kadang kalau keluar. Iya. Maka jangan pernah berhenti berpedoman kepada hidupmu. Hidupmu itu adalah kitab hidup. Kitab hidup itulah yang dimaksud ikro itu. Terpenting lagi, jangan pernah meragukan hidup panjenengan. Jangan pernah mencurigai. Besok aku orang duwe rokok. Sudah mencurigai hidup itu. Meragukan hidup seseorang duwe rokok. Paling parah. Sudah benar-benar sangat meragukan hidup itu. Seperti contohnya tadi Pak, gerak-gerik hidup itu pripun ya Pak? Gerak-gerik hidup. Nah, dari tadi apa yang terjadi pada ragamu itu bukan gerak-gerik hidup. Nah, ini persoalannya panjenengan mau nggak, rela nggak mengakui bahwa itu adalah gerak-gerik hidup. Kita dari tadi kan digerak-gerikan oleh hidup dari tadi itu. Lepas dari itu Nah, kalau lepas dari kesadaran hidup, itu yang seperti apa? Ya nunggu aja. Suatu saat kalau panjenengan menghadapi sesuatu, nah terus ragu. Aduh, aku iso bayar utang ora ya. Nah, perhatikan apa yang terjadi. Itu kan panjenengan sudah mencurigai hidup, meragukan hidup kan. Nah, perhatikan apa yang terjadi. Mesti semrawut kuwi. Wus utang rono mengleh rono nembung rono ngapusi rono. Waduh, semrawut. Iya, demi raga. Dia enggak peduli, yang penting rogo ini selamat gitu loh. Karena tanpa raga enggak lah, enggak bisa apa-apa. Nah, terus Yang dimaksud Tuhan dengan itu bedanya apa? penyebutan. Hakikatnya sama. Sama, kita kan menyebutnya hidup. Orang awam kan menyebutnya Tuhan. Jalan hijau gitu. Enggak.
Enggak. Kalau yang dimaksud Gusti Allah, nah ini hidup di dalam diri dengan hidup di luar diri menyatu. Manunggal jati. Nah itu yang dimaksud Gusti Allah. Ya, termasuk Atau Maha Suci. Atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono atau Maha Suci atau Gusti Allah atau Gusti Allah. Nah itu manakala alam semesta di dalam diri dengan alam semesta di luar diri ketemu. Nah yang bisa mempertemukan ini jiwa raga ini. Yang ngantar gitu loh. Yang ngantar, yang jadi kendaraannya. Ketemu asumsi ini deh. Tapi kebanyakan orang permintaannya pada gejala. Yang asli yang mana ini? Minta Yang seaslinya ya tidak minta kepada Gusti Allah, ya tidak minta kepada Tuhan. Nggak minta, yang aslinya nggak minta. Nggak minta, yang aslinya kan nggak minta. Kalau sampai minta, berarti kan mencurigai, menganggap, menuduh kalau Gusti Allah itu orang nggak punya mata, nggak bisa ngeliat kan, nggak tahu kan. ya seperti kita minta pengampunan ini juga minta sama. Harusnya nggak minta. Kalau sampai minta, jelas nggak kenal itu. jelas nggak kenal itu kalau sampai minta. Yang dimintai siapa? Saya menyadari bahwa yang dimintai itu sendiri. Iya. Lah iya. Lah iya kan lucu. Lucu nih kan. Nah terus bagaimana dengan bacaan kunci itu Pak Web? Nah, bacaan kunci kan kula nyuwun itu minta Pak Web. Betul. Namun yang minta itu kan 4 anasir kepada hidup. Oke? Marco Dene kakak tingkah pola. Jadi 4 anasir nyuwun pangapura kepada Gusti ingkang Maha Suci. Nah, Gusti ingkang Maha Suci Terus sirine Pak. Sirine menanggalkan iya. Nah, kalau bisa disebutkan ciri-cirinya menanggal. ya jenengan harus melayani dulu. Nggak bisa ngerembuk manunggalnya kalau panjenengan belum melakukan pelayanan. Layani dulu dia. Karena dia kan ingin manunggal. Layani dia agar supaya bisa manunggal. Nah nanti kalau dia manunggal kan jenengan tahu tanpa katanya saya, bukan katanya saya. Katanya sayanya itu melayaninya saja gitu, jangan manunggalnya. Kalau manunggalnya itu panjenengan harus menyaksikan sendiri. Untuk bisa menyaksikan sendiri manunggal jatinya, ya panjenengan harus melayani dia. Karena tanpa panjenengan layani dia tidak bisa manunggal jati. Nah terus caranya melayani, tidak cukupkah saya keliling kemana-mana sampai ke sini? Nah, itu kan saya sedang melayani. Contoh itu tidak cukupkah? Kan saya sedang melayani dia dalam skala besar agar supaya bisa manunggal. Itu ada kelanjutannya Mas Ari. Kalau Pak Wed, kalau di rumah gimana untuk melayaninya?
Kalau di rumah justru tidak penting. Nggak penting. Karena apa? Karena pelayanan kita itu kan pelayanan alam semesta. Termasuk rumah. Namun rumah itu tidak penting. Karena apa? Karena rumah, keluarga itu kan individu. Individu, pelayanan individu ini kan kita sudah ahli. Manakala kita melakukan patrap samadhi, kita kan sedang melayani hidup pribadi kan, hidup kita. Nah itu individu, perorangan. Nah alam semesta di dalam diri bukan manunggal dengan keluarga kita, tapi manunggal dengan alam semesta. Ya termasuk keluarga kita di dalamnya. Loh. Bersaling ngoten Pak. Banyak lebih luas. Pelayanan pada diri sendiri, pelayanan pada keluarga, kan hampir seumur hidup sudah kita lakukan. Perlukah masih dibahas terus? Nah sekarang kan waktunya keluar ke alam semesta kan? Tidak selalu untuk diri sendiri, tidak selalu untuk keluarga. Lawang selama ini sudah kita lakukan, sadar atau tidak sadar itu. Kan sudah kita lakukan. Nah sekarang kapan waktunya untuk alam semesta? Kapan waktunya untuk skala besar? Lawang manunggalnya alam semesta di dalam diri ini bukan cuma dengan saya, bukan cuma dengan keluarga saya. Apanya yang mau dibahas? Kalau ukuran pribadi, ukuran individu, apanya yang mau dibahas? Lawang sudah. Untuk ukuran keluarga kan sudah, apanya yang mau dibahas? Masih kurang. Nah sekarang gilirannya ke alam semesta, skala besar. Matur suwun urip. Terus mantap Pak asumsi padahal natural ya Pak. Kalau ini melibatkan Itu dia ibadah Perjuangan sudah, pengorbanan sudah, pengabdian sudah, namun skala kecil yang panjenengan lakukan, skala individu, skala perorangan. Maka ini kelasnya kelas alam semesta. Ah. juga dengan cukup. Gitu. Contohnya luas ke alam semesta. Gimana Pak? Lah saya keliling ini loh, jenengan memperhatikan enggak? Ya maksudnya tahu anu kan ini yang lainnya nggak ada. Harus seperti ini maksudnya harus keliling gitu Mas. Ya enggak lah. Maksudnya itu maksudnya. Ini jelas kaki aja loh. Tidak menang loh. Berarti panjenengan kan mengasumsinya kelilingnya saya kan? Kelilingnya saya kan mengasumsinya. Kalau anu Pak, seumpama ada orang kesusahan, lalu kita tanya ikut susah, apa termasuk itu bagian dari itu? Itu pecundang itu Pak. Itu namanya pecundang. Nggak berhenti diikut menangis, berhenti diikut sedih, nggak bisa berbuat apa-apa, apa bukan pecundang namanya? Saya tak menjawab pertanyaannya Mas Budi dulu. Jadi panjenengan mengasumsi kelilingnya saya, bukan apa yang saya lakukan selama keliling. Padahal itu udah banyak loh videonya. Saya meninggalkan pesanggrahan menggunakan mobil
dan mobil ini tanpa uang tidak bisa jalan. Nah, uang yang saya gunakan itu adalah uang untuk kebutuhan pesanggerahan. Uang yang seharusnya saya gunakan untuk kebutuhan pesanggerahan. Ngopeni orang belajar. Itu saya gunakan untuk beli bensin mobil, mendatangi suatu tempat. Untuk seperti ini, skala besar. Wis ngono tok. Nah, uang yang seharusnya saya gunakan untuk kebutuhan pesanggerahan, ini habis wis entek. Karena saya belikan bensin, saya belikan etol. Kurang jelas. Ngono tok. Ngono tok. Nah, ya. Oh, pesanggaran tercukupi. Ngono tok. Jadi bukan setelah pulang kadangan terus saya dapat uang pengganti lebih dari bekal saya. Enggak. Enggak ngono kuwi, enggak ngono kuwi. Enggak ngono kuwi. Dan saya tidak mengharap seperti itu. Karena apa? Karena kesadaran saya menyadari bahwa saya sedang melayani, sedang mengabdi. Engko anak ono kalane datang di suatu tempat, dari tempat itu entek wis ora iso tuku bensin. Namun saya harus tetap melakukan pengabdian di tempat lain. Dengan sisa-sisa bensin, dengan perut pating kerucuk margo durung mangan. Karena saya melayani hidup, hidup memberikan saya fasilitas. Walaupun fasilitasnya yang cukup tak nggo sangurono tok. Nah, ada kalanya hanya cukup buat bensin dari sini ke sana katakanlah. Ini makannya nggak termasuk. Makannya nggak termasuk. Itu yang tidak panjenengan asumsi, yang panjenengan asumsi kelilingnya saya. Dan semua putra kekudangannya Romo manakala mengikrarkan dirinya, meniatkan dirinya untuk menjadi pelayan atau pengabdi pada hidup akan memberikan fasilitas. Karena apa? Karena tanpa pengabdian jiwa raga kita, hidup nggak bisa manunggal jati. Makanya agar supaya dia itu manunggal jati, dia akan memberikan fasilitas-fasilitas kepada kita. Apapun alasannya itu. Apapun alasannya. Harus keluar. Bukan harus keluar, tak ulangi lagi. Bukan harus keluar, itu tadi loh yang saya ceritakan. Aslinya saya ngomong begini ini kan wagu aslinya. Kan nggak pantas aku ngomong ini. Namun gimana kalau saya nggak ngomong jenengan nggak mudeng gitu loh. Kalau saya nggak ngomong jenengan nggak mudeng. Kalau saya ngomong, sayanya malu sendiri. Karena apa? Karena terkesan ngetok-ngetok nih Pak. Ya. Tapi kalau saya nggak ngomong jenengan nggak mudeng. Pengabdian. Bukan harus keluar tadi yang barusan saya ceritakan itu. Kerelaan gitu, kerelaan. Membantukan kebaikan kepada orang lain skala besar, tidak mengharap apapun. Namanya mengabdi kan nggak ada secara simpel. Membantukan kebaikan kepada sesama makhluk hidup skala besar, tanpa ego, pamrih, arogan. Jadi bukan berarti Pak Web ada di sana, oh berarti Pak Web itu ditransfer ongkos itu sama kadang itu. Enggak gitu.
Enggak. Oh, ini saya lagi ngomong gitu. Kayak ngono kuwi lho. Kayak ngono kuwi lho, kayak ngono kuwi lho. Kayak gitu gitu. Itu namanya pengabdian skala besar kepada alam semesta. Sama makhluk hidup itu kan. Sesama makhluk hidup. Namun karena saya mengutamakan putra kegudangan Romo, yang saya temukan putra kegudangan Romo. Namun kan tidak menutup kemungkinan panjenengan akan menularkan kepada orang awam, entah kapan waktunya. Nah itu skala besarnya kan di situ. Nah, itu kayak gitu. Namun juga ada kalanya. Hidup memberikan fasilitas itu kan tidak ajaib, nggak sulapan gitu, nggak ajaib. Nggak ajaib. Jadi ada sangkan parane, nah, ada sangkan, ada sebab akibatnya. Itu kenyataan. Ya seperti tadi kan, tadi apa kemarin ya? Seperti kemarin itu. Apapun yang terjadi, obah menungsone web obah, manusianya web obah. Namun obahnya manusianya seorang wong edan bagu. Ini saya sambut dengan kalimat, apapun yang terjadi aku tidak akan berhenti mengabdikan jiwa ragaku kepada hidupku, melayani alam semesta. Ketik kayak kirim, matur suwun iso mangan aku. Matur suwun kayak menungso kayak kirim. Pak Wet, waduh iso mangan matur suwun. Iso tuku etol. Artinya sampean sudah ikut mengabdi loh ya. Dan skala besar loh pengabdian. Karena apa? Karena uang yang panjenengan kirim saya gunakan untuk mengabdi. Lah salahin buat takoni aku yang ngomong. Lah ya ben aku ngomong, aku jujur kok. Salahin buat takoni kok, mbok jaluk contoh lah aku mbok contoh. Mas, nanti. Belum kasih. Pernah tadi. Apa yang Mau itu tadi di apa di mana ya di rest area Madiun. Luntrah ya Mas, luntrah ya. Ya wajar lah. Walaupun seorang wong edan bagu wajar Mas, wajar. Ih, sangune garek semene. Wis tanggal 31 iki wayahe bayar iki. Akhirnya tak buat bayar untuk kepentingan pesanggrahan, enggak mau bayar. Tapi bensinnya mepet. Saya enggak mau berhenti. Kalau memang pengabdian saya harus berhenti karena bensinnya habis di tol, rela. Wes toh, rela. Iya kok lapet ngomong, Pak bensinnya waktunya raimu. Kene iki lagi nguji iman kok malah dielengke. Ya Pak bensinnya. Aduh. Kamu lah. Akhirnya saya menggok di rest area yang isi bensin. Wis tau wong nganu sepirin. Lah kok dene sing bayari. Sing bayari bensinnya. Ayo alah, ngono to mau. Jadi manakala kita mengikrarkan diri sebagai seorang pengabdi melayani alam semesta, hidup akan memfasilitasi apapun itu alasannya, kejadiannya apapun itu. Yang pasti bukan sulapan gitu loh, enggak sulapan, ujuk-ujuk terus
nyusak no duit, enggak gitu, enggak ono sangan paran itu ono. Terus sampean ini Oleh kayak kan gue narik kesadaran wong awam, kayak kan gue narik kesadaran wong awam. Lalu orang tak pameri ngono kan orang awam enggak tertarik loh. Ya, saya nggak bisa loh. Kalau saya melakukan itu ya berarti saya nggak mengabdi. Kalau saya melakukan itu, yang namanya mengabdi ya harus tulus, harus murni, harus kemampuan sendiri, harus tenaganya sendiri, harus dengan jiwa raga sendiri ini. narik dengan pamer. Biasa. Jadi mohon itu tetap melalui apa jalur Pak. Wajar lumrah. Wajar lumrah. Nek kula wonten niku termasuk kebetulan apa niku bagian testimoni Pak. Apa itu? Angen-angen pengen angen-angen iki bayangno motor boro-boro disiapi. Tapi kecok buku tapi disiapi. Tapi itu masuk angen-angen apa? Iya mbok. Nah terus. Tapi logika juga loh, kita itu dikasih harta itu kan alam semesta loh. Akhirnya. Itu sebagai alam semesta. Nah karena kita merasa menghati, jadi kayak enak temen, aku. Boleh. Kita kan bawa itu kan populer kan maksudnya. Gitu. Tapi panel. Nah, panjenengan harus berani melakukan gebrakan-gebrakan seperti yang saya lakukan. Menjemput bola, jangan menunggu bola. Orang menunggu itu jenuh, orang tua lah. Lebih baik menjemput bola daripada panjenengan menunggu bola. Seperti yang saya lakukan. Jangan takut. Jangan takut, hidup pasti akan memberikan fasilitas. Apapun alasannya. Jangan ragukan hidup panjenengan. Enak aja boleh. Kok enak gini tok liannya? Enak. Apa nih? Ayo. Tanya nih Kang San terus bijak ya. Apa? Nah, jangan berpuasa sih Pak. Gue sok mau. Jam. Bisa. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak. Terus saya nih mau. Oh, Jadi yang masih susah. Saya nggak lagi. Yang berikut ternyok. Nah ini bukan mandat yang itu. Nah ini bisa terus pembicarane. Yang itu sakit. Susah hilang. Itu juga kebaikan, itu juga pengabdian, itu juga pelayanan. Namun skala kecil, skala individu, Pak. Perorangan. Itu maksudnya. Perorangan. Nah, yang saya maksud sini adalah skala besar. Bukan perorangan, bukan individu. Kalau individu, perorangan kita selama ini sudah melakukan. Dicatat utawa ora loh. Kelingan utawa ora kelingan, guys. Kita itu sudah melakukan kalau kelas individu, kelas perorangan. Nah, yang belum sama sekali itu adalah skala besar untuk alam semesta ini loh. Itu yang mungkin kemungkinannya itu belum. Kemungkinannya itu belum. Soalnya kalau sudah pasti jenengan tercerahkan gitu. Kalau sudah itu panjenengan tercerahkan lah, buktinya belum tercerahkan berarti kan belum melakukan.
Malah di atas RT itu sendiri Pak. Ini katanya di atas RT. Yo ora enek kaitane. Ora enek kaitane. Itu kan bermasyarakat, itu kan bukan laku suci, itu kan bermasyarakat, Pak. Ini itu bermasyarakat. Kan warganya kan banyak yang kepengen dapat bantuan, Pak. Tugas RT biasanya nanti ngabsul bantuan warganya itu. Termasuk pun menebar cinta Itu bermasyarakat, Mas. Yang namanya orang bermasyarakat itu ya seperti itu. Nah, ini bukan tentang bermasyarakat. Ini bukan tentang berbangsa, bernegara, beragama, bukan. Ini tentang kesadaran hidup. Ini tentang kesempurnaan hidup. Ini tentang jati diri panjenengan. Bukan tentang berbangsa, bernegara, beragama, bukan. Nah, kalau tentang seperti itu ya salahnya dengan jadi RT. Yang namanya jadi RT kan memang kerjaannya seperti itu. Memang kerjaannya RT kan seperti itu. Pekerjaannya lurah kan memang seperti itu. Pekerjaannya presiden kan memang seperti itu. Nah, kalau tidak seperti itu ya berarti bukan RT, bukan lurah, bukan presiden. Itu namanya berbangsa, bernegara. Lah ini bukan tentang berbangsa, bukan tentang bernegara. Ini tentang jati diri kita dengan alam semesta. Nah, itu semua kan iya, tapi ini bukan soal itu. Jadi jangan dikaitkan. Namun itu bisa dijadikan sarana untuk pengabdian. Nah, caranya bagaimana? Menggunakan sarana itu sebagai bentuk pelayanan terhadap alam semesta. Bantu masyarakat, namun jangan minta diakui. Jangan minta dianggap. Jangan ingin dianggap, jangan ingin diakui. Jalankan saja tugas sebagai seorang RT. Tanpa mengharap diakui oleh masyarakat, tanpa berharap dianggap sama masyarakat. Nah, itu caranya menggunakan tugas seorang RT menjadi sebuah pengabdian. Nah, dengan begitu karena yang dilayani banyak orang, maka pengabdiannya sudah termasuk skala besar. Itu bisa dijadikan sarana. Iya ya, bukan cuma RT aja, jadi lurah, jadi camat, jadi bisa tugas-tugasnya dialihkan menjadi sebuah pelayanan kepada alam semesta sebagai bentuk pengabdian kepada hidup bisa. Ya cuma niatnya itu tadi, jangan menanam jasa gitu. Niatnya. Yang saya maksud itu Pak. Lah ya. Apa nah? Besok pagi saya ke Kayangan Api loh ya. Ya awan-awanan lah. Bersarapan. Saja ngarep-ngarep sarapan. Lek diwene sarapan. Ya paling makan waktu 2 hari 1 malam lah. 2 hari 1 malam di sana. Pulangnya ke sini lagi. Oh, maunya. Nah terus liane jatahnya kapan? Berarti nginap di sana Kayangan Api. Ketuban. Setelah dari Kayangan Api ke Tuban.
Enggak, katanya 2 hari 2 malam. Iya, nginep ning kono, Bro. Nah, itu kalau Iya. kayak Nah, setelah dari Kayangan Api ke Tuban Utara kan. Tadi kan rencananya itu saya lakukan di Gunung Tunggorono itu. Iya, Pak. Iya. Tunggorono, di Gunung Tunggorono itu. Tadinya mau saya lakukan di situ. Jadi Gunung Tunggorono itu gunung gaib itu. Gunung gaib, gunung di alam gaib. Di alam kasunyatane ketoknya ya hanya bukit, Pak. Nah, di situ ada banyak sejarah ya. Tersimpan sejarahnya seorang putri yang jadi rebutan raja-raja gaib, raja-raja jin, rebutan putri ayu. Ada pertapan yang Semar, bahkan ada pertapan Patih Gajah Mada di situ. Namun yang paling antik itu ya, di situ ada sebuah padepokan yang awalnya itu Prabu Anglingdarma terdampar di situ. Nah, ketika mendapat kutukan dari bangsa jin menjadi beliwis putih. Gitu. Jadi kenapa Anglingdarma itu kan reinkarnasi dewa? Kenapa bisa mengalami seperti itu? Nah, Prabu Anglingdarma ini menyalahi kodrat, ya, menyalahi kodrat. Dia turun ke bumi sebagai manusia, namun memasuki alam jin dan mempermalukan salah satu putri di alam jin. Nah, putri yang dipermalukan ini kan tidak terima, nah, sehingga dia menuntut balas dan mengutuk Anglingdarma menjadi seekor beliwis putih. Nah, setelah dikutuk, itu kan dia terbang semampu-mampunya terbang. Nah, kemampuan terbangnya sampai di Tunggorono, di Gunung Tunggorono di situ. Nah, di situ ada keluarga kampung, bapak sama anak. Seorang bapak mempunyai anak yang nuakale pol intinya itu. Nah, karena kenakalannya itu tadi, Prabu Anglingdarma tertarik untuk mencerahkan si anak itu tadi. Nah, akhirnya dia mencelok di situ, diopeni sama dia. Diopeni. Terlebih lagi belibisnya ini bisa bicara kan, oh, tambah asik mana kan kono. Nah, diopeni sampai masa hukuman itu habis. Artinya bisa menjelma sebagai Prabu Anglingdarma lagi. Nah, ketika kembali menjelma menjadi sosok Prabu Anglingdarma, nah di sini kan derajatnya orang kampung ini kan terangkat, sampai diketahui oleh masyarakat setempat bahwasanya orang kampung ini berguru kepada Prabu Anglingdarma. Nah, karena itu sampai membuat sebuah padepokan di situ dan masyarakat setempat banyak yang belajar ke situ. Nah, apa yang menarik? Nah, yang menarik jadi si orang kampung ini di luar kesadarannya, di luar sepengetahuannya, dia kan sudah melakukan pelayanan kepada seorang raja, mengabdi kepada seorang raja kan, dan selama itu dia tidak tahu kalau apa yang dia lakukan adalah sebuah pengabdian, sedang melayani alam semesta, sedang mengabdi pada alam semesta. Dia tidak tahu, artinya kan tidak ada ego, tidak ada pamrih, tidak ada kan, karena tidak tahu sih. Dianggapnya itu seekor belibis saja dianggapnya. Nah, ternyata yang dia layani selama ini bukan seekor belibis, melainkan seorang raja yang bertanggung jawab tentang masyarakat, ribuan masyarakat kan. Artinya pelayanannya kan dalam skala besar itu, dalam skala besar. Yang dilayani satu, namun orang satu yang dilayani ini kan dibutuhkan oleh ribuan orang, ribuan masyarakat kan, karena dia seorang raja. Ya, nah, hanya karena itu, dua orang kampung ini, satu dia tercerahkan, ya, sampai dimintai nasihat oleh banyak masyarakat, sampai digurukan lah sama banyak masyarakat, karena dianggap habis berguru sama Anglingdarma kan gitu. Dia berhasil mencapai kesempurnaan mati hanya dengan seperti itu.
Nah, itu yang menarik. Nah, rencananya kan saya mau mengungkap itu di sana sambil memberikan contoh-contoh tentang Maneges menggunakan Patrap Samadhi Mijil Sowan untuk yang laku murni, dan menggunakan Patrap Samadhi Mijil Patrap Samadhi Manunggal Jati untuk yang laku suci. Tadinya mau saya peragakan di situ. Ternyata saya keliling-keliling sampai habis waktunya, makanya sampai malam kan nyampe di sini karena waktunya habis buat keliling di sana. Saya nyari-nyari. Ya Google Map ya ndak bohong, firasat saya juga ya ndak bohong. Ke situ lagi, tapi kok yang ada perumahan, pabrik, balik lagi ke situ, muter lagi, ganti judul Google Map-nya. Nyampenya ke situ lagi, tapi yang ada perumahan lagi. Waduh, akhirnya wis nekat melebu, tanya sama penjual bensin. Lah penjual bensinnya pas asli orang di situ. Nah, dia cerita sudah nggak ada, Bapak, sudah itu lihat sudah berubah jadi rumah-rumah semua. Saya suruh patrap di situ, ninggalan. Wah, ya, ora sanggup, wis ora sido tak ungkap kowe. Pindah sing akhirnya saya. Nah, ini akan saya lakukan di Kayangan Api nantinya, seperti itu. Untuk tambahan wawasan buat panjenengan, sehingga panjenengan lebih paham lagi bahwasanya Patrap Samadhi Mijil Sowan itu bisa untuk berbagai macam hal. Itu berpundi, Pak? Hah? Untuk berpundi ya? Kok Tuban to Tunggurono ki anu Jombang ngono lho. Nggih, apa Tunggurono nggih? Tunggorono ki Jombang ngono. Jombang ngono. Wis dadi perumahan. Ada 2 jalan masuk ke barat itu, yang lurusnya pasar lowak, pasar hewan itu apa? Nah, Yang sekarang jadi perumahan, Bapak. Jadi perumahan Tunggorono itu. Perumahan itu loh. Dulunya di sini, Pak Edinya di sini. Sampai orangnya tuh, aduh kasihan jenengan jauh-jauh dari Solo ya. Dari Boyolali sampai di sini, apa keramatnya sudah habis rata jadi bangunan rumah. Uangnya nganti ngono. Terus aku ngomong oleh apa rekaman petentang ning dalan perumahan, terus ngelakon wah ya dilindes mobil lah, wis ora sah. Udah lah, sengantin tak bensin itu karena kan nggak muter-muter, nggak muter-muter nunggu. Ya sah, berarti memang harus di Kayangan Api saya memperagakannya. Itu aslinya gunung gaib, jadi gunungnya itu mirip-mirip dengan Gunung Slamet di daerah Purwokerto, namun tidak kasat mata. Karena apa? Karena berada di alam gaib. Namun secara kasat mata yuk kayak putuan loh. dataran tinggi. Nah, dataran tinggi di wilayah Jombang itu keramat paling tua di wilayah Jombang. Dataran tinggi disebut gunung. Jadi orang gunung apa Tunggorono, mana gunungnya? Ada. Terus tadi perumahan. Apa nih? Nama? Iki awet mau menengahin. Bapaknya? Paham, Bon. Ya wis sampun lah terus berarti ya wis ah enengane. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan atau ungkapan, selebihnya tidak perlu direkam, ya. Maka kadangan kita malam ini cukup sampai di sini. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Selanjutnya tidak perlu direkam. Kita cuma bisa skin survei. Amit lebih kabur. Mas Budi kok ora kerekam iki lho Mas Budi. Wonge bokir. Tapi ganteng kok bokir.